Malam itu sunyi. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang mengalun lirih di antara pepohonan. Langit bersih, bulan menggantung penuh dan terang di atas atap rumah tua bercat pudar milik Raka. Pemuda 22 tahun itu duduk di teras, memegang sepiring nasi sisa makan malam, dan menaruhnya di samping sandal jepitnya yang sudah usang. "Ini buat kamu lagi ya, kucing," ucap Raka pelan. Tak butuh waktu lama. Dari balik semak di pinggir halaman, muncullah seekor kucing hitam. Bulunya lebat, matanya hijau menyala terkena cahaya bulan, dan langkahnya tenang seperti raja hutan. Kucing itu mendekat dengan anggun, lalu duduk santai sambil mulai menjilati makanannya. Raka tersenyum. Sudah hampir 3 bulan ia rutin memberi makan kucing ini setiap malam. Entah kenapa, sejak kucing itu datang, ia merasa rumah warisan kakeknya terasa lebih hangat, meski sepi dan jauh dari jalan raya. Raka tinggal sendiri setelah kakeknya meninggal 2 tahun lalu, dan orang tuanya memilih pindah ke kota. "Kamu muncul waktu aku paling kesepian," gumam Raka sambil mengelus kepala si kucing. "Aneh, kamu gak pernah absen ya? Hujan, petir, apapun, selalu datang." Kucing itu menatapnya sejenak. Dalam tatapan itu, ada sesuatu yang berbeda. Raka merasa seperti diperhatikan, dipantau. Tapi bukan dengan rasa tidak nyaman, lebih seperti dijaga. 3 rumah dari tempat Raka tinggal, ada sebuah rumah kosong. Sudah 5 tahun tidak dihuni, tetapi akhir-akhir ini, lampu di dalamnya sering menyala pada malam hari. Warga sekitar kadang mendengar suara aneh, seperti suara desahan atau jeritan pelan yang datang dari dalam sana. Orang-orang mulai membicarakan desas-desus bahwa rumah itu kini dipakai oleh seorang juragan kaya yang suka ritual aneh. Katanya, pesugihan. Raka tidak terlalu peduli. Ia hanya anak perantauan yang kembali ke desa karena kehilangan pekerjaan di kota. Baginya, hidup damai di rumah kakeknya lebih penting ketimbang mencampuri urusan aneh. Namun sejak rumah itu kembali hidup, malam-malam Raka mulai terganggu. Bukan oleh suara, tapi oleh mimpi. Dalam tidurnya malam itu, Raka bermimpi aneh. Ia berada di tengah hutan gelap, berdiri di hadapan sosok tinggi berjubah hitam, wajahnya tertutup kain merah darah. Di belakang sosok itu, berdiri deretan manusia dengan mata kosong dan wajah pucat. Mereka membawa sesajen, kepala hewan, dan guci tanah liat. "Kau adalah darah terakhir yang harus dibayar," desis si sosok berjubah, suaranya berat dan menggema. Raka hendak lari, tapi kakinya berat seperti tertanam. Sosok itu melangkah maju. Tangannya menyentuh kepala Raka. Panas. Terbakar. Namun tiba-tiba, seekor kucing hitam melompat dari kegelapan, menerkam sosok berjubah itu. Terdengar suara geraman, suara desis seperti kobaran api, lalu semuanya gelap. Raka terbangun. Nafasnya memburu, tubuhnya basah oleh keringat. Kucing hitam itu, entah bagaimana, sudah ada di ujung ranjangnya. Kamu masuk dari mana?" Raka berdiri, masih gemetar. Kucing itu hanya menatapnya. Lalu, ia berjalan pelan ke arah pintu, menggaruknya perlahan, seolah meminta dibukakan. Raka membukanya. Kucing itu keluar, dan sebelum menghilang ke kegelapan malam, ia menoleh sejenak. Ada cahaya hijau aneh di matanya. Keesokan paginya, Raka memutuskan untuk membersihkan gudang belakang rumah. Sudah lama tidak disentuh. Saat mengangkat tumpukan kardus tua, ia menemukan sebuah peti kayu kecil yang terkunci. Di atas peti itu, ada simbol kuno yang tak dikenalnya, berbentuk mata dengan 4 garis menjulur keluar. Ia terdiam. Simbol itu sama persis dengan yang muncul di mimpinya, di dahi sosok berjubah hitam. Raka merinding. "Apaan ini?" bisiknya. Ia simpan peti itu,
berniat mencari kunci atau siapa tahu informasi dari buku-buku peninggalan kakeknya. Namun satu hal yang membuatnya semakin resah, di bawah peti itu, tergambar sebuah sketsa lusuh. Gambar seekor kucing hitam dengan sorot mata menyala, berdiri di depan rumah, persis seperti kucing yang setiap malam ia beri makan. Malam berikutnya, Raka semakin gelisah. Ia merasa ada yang mengawasi. Angin dingin menerpa, dan lampu rumah sempat berkedip-kedip. Ia tetap keluar ke teras, membawa sepiring ikan goreng dan nasi. Ia panggil si kucing dengan suara pelan. "Kucing, kamu datang lagi kan?" Dari kegelapan, suara daun kering terinjak. Raka menunggu dengan jantung berdetak cepat. Tapi yang muncul kali ini bukan kucing, melainkan bayangan hitam tinggi besar berdiri di ujung pagar. Sosok itu diam, tak bergerak. "Heh," teriak Raka. Tapi suaranya seperti ditelan malam. Seketika, kucing hitam itu muncul dari balik semak. Ia berdiri di depan Raka, bulunya berdiri, mengeluarkan suara mendesis keras. Suara yang tidak seperti kucing biasa, lebih mirip harimau. Bayangan itu mundur. Suara geraman menggema, dan perlahan sosok tinggi itu memudar ke balik gelap. Kucing itu menoleh ke Raka dan mengeong pelan. Raka tertegun. Baru kali ini ia sadar, kucing itu bukan hanya hewan liar biasa. Ia, pelindung. Di dalam rumah, Raka membuka salah satu buku harian tua milik kakeknya. Di halaman terakhir tertulis dengan tinta merah. "Jika malam terlalu sunyi dan angin terlalu dingin, jangan takut. Penjaga warisan darah kita akan datang dalam wujud yang tak diduga. Berikan ia makan, beri ia kasih. Ia akan membalas dengan hidupmu." Raka menelan ludah. Kalimat itu seperti teka-teki, tapi kini semuanya mulai masuk akal. Kucing itu bukan hanya sekadar kucing. Ia adalah warisan gaib. Dan Raka baru saja membuka babak baru dalam hidupnya, di mana antara dunia nyata dan dunia gaib, garisnya tak lagi jelas. Sejak malam itu, segalanya berubah untuk Raka. Bukan hanya karena bayangan misterius yang muncul di pagar rumah, tapi karena rasa aneh yang menghantui setiap sudut malam. Udara lebih dingin dari biasanya, suara jangkrik tak seramai dulu, dan lampu rumah sesekali berkedip meski kabel tak bermasalah. Yang tetap sama hanyalah satu hal, si kucing hitam, yang kini selalu muncul lebih cepat dari sebelumnya, seolah tahu kalau Raka sedang cemas. Malam itu, Raka duduk di ruang tengah, membuka kembali buku harian tua milik kakeknya. Ia membaca bagian-bagian yang sebelumnya ia abaikan. Tulisannya rapi tapi mulai pudar dimakan usia. Pada halaman ke-34, tertulis, "Malam ke-7, makhluk itu kembali. Tapi si hitam telah menunggu. Aku tahu ia bukan sekadar penjaga. Ia bagian dari warisan darah yang kutitipkan padanya sejak kau lahir, Raka." Jantung Raka berdebar. Tangannya bergetar saat menutup buku itu. Kata-kata kakeknya seolah ditulis untuk dirinya hari ini. "Berarti, ini semua memang ditujukan untukku," bisiknya pelan. Menjelang tengah malam, Raka duduk di teras seperti biasa. Ia membawa sepiring ayam goreng dan air putih. Saat kucing itu muncul, kali ini ia tidak langsung makan. Ia duduk, menatap Raka tajam, lalu mengeong 3 kali berturut-turut. "Kenapa? Kamu tahu sesuatu, ya?" tanya Raka pelan, meski merasa aneh berbicara pada seekor kucing. Si kucing berdiri, lalu berjalan menuju arah belakang rumah. Ia berhenti di samping pohon mangga besar, dan mengeong lagi. Raka mengikuti. Di balik semak, ada sesuatu yang belum pernah ia perhatikan sebelumnya. Sebuah batu nisan kecil, tak bertulisan, tertutup lumut. "Ini?" Kucing itu duduk di depan nisan itu, memandang Raka. Tiba-tiba, angin berembus keras. Suara rintik hujan turun pelan.
Langit berwarna keunguan, dan dari kejauhan, terdengar suara lonceng kecil berdentang pelan. Raka merinding. Suara itu tak berasal dari dunia ini. Ketika ia kembali ke dalam rumah, lampu ruang tengah mati total. Hanya cahaya remang dari lampu dapur yang masih menyala. Raka menyalakan lilin dan menaruhnya di meja. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari pintu depan. Tok, tok, tok. Raka membeku. Jam menunjukkan pukul 1.33 dini hari. Siapa yang mengetuk di jam seganjil itu? Dengan perlahan, ia mendekat ke pintu. Kucing hitam itu sudah duduk di depan pintu. Telinganya menegang, ekornya tegak lurus seperti siaga. Raka membuka pintu perlahan. Tak ada siapa-siapa. Namun udara dingin langsung menyusup masuk ke dalam. Dan di ambang pintu, tergeletak seikat rambut manusia yang basah dan berbau anyir. Raka mundur, nyaris muntah. Si kucing mendesis keras dan menggeser tubuhnya menutupi rambut itu. Dalam sekejap, rambut itu terbakar sendiri tanpa api. Lenyap menjadi debu. Keesokan paginya, Raka mendatangi Pak Salim, tetua desa yang dulu teman kakeknya. Ia membawa buku harian kakeknya dan bertanya soal batu nisan kecil itu. Pak Salim terdiam lama. Matanya menerawang jauh ke masa lalu. Itu bukan batu nisan biasa, Nak Raka, katanya dengan suara berat. Dulu, waktu kau masih bayi, ada orang yang ingin menumbalkanmu. Kakekmu tahu. Maka ia ciptakan pelindung dari ilmu tua, penjaga yang menempati tubuh seekor kucing hitam. Jadi, kucing itu bukan sekadar kucing? Raka bertanya, walau dalam hati ia sudah menduga jawabannya. Pak Salim mengangguk. Ia bukan makhluk dunia biasa. Ia adalah makhluk gaib penjaga darah. Dibesarkan dari ilmu putih warisan leluhur Jawa. Dan hanya bisa tinggal bersama keturunan darah yang telah menebusnya dengan kasih dan kepedulian. Raka teringat malam-malam saat ia memberi makan kucing itu. Tanpa pamrih. Hanya karena kesepian. Karena rasa iba. Itu sebabnya kamu dipilih, ujar Pak Salim. Banyak orang memberi makan karena takut atau berharap balasan. Tapi kamu, karena tulus. Malam harinya, Raka memutuskan untuk tidur lebih awal. Tapi pukul 2 dini hari, ia terbangun oleh suara berbisik di telinganya. Namamu telah disebut, malam ini giliranmu. Ia bangun dengan panik. Peluh dingin membasahi tubuh. Tapi anehnya, ia tak bisa menggerakkan tubuhnya. Seluruh badan terasa berat. Seperti dipaku di ranjang. Dalam remang cahaya lampu tidur, ia melihat pintu kamarnya terbuka perlahan, dan dari balik pintu, muncul sesosok bayangan tinggi dengan wajah hitam pekat, matanya merah menyala. Raka, darahmu untuk tuanku. Sosok itu melayang cepat ke arahnya. Tiba-tiba, si kucing melompat dari jendela, tubuhnya bersinar biru kehijauan. Ia menerjang sosok itu, mencakar wajahnya hingga terdengar jeritan panjang yang membuat kaca jendela bergetar. Sosok itu lenyap dalam kilatan cahaya hitam, dan Raka bisa kembali bergerak. Ia terduduk lemas. Nafasnya tak beraturan. Kucing itu naik ranjang, menatapnya tenang, lalu tidur di sampingnya. Malam itu, Raka tahu, ia sudah masuk ke dalam dunia yang lebih dalam dari sekadar mistis. Ia telah menjadi bagian dari warisan kakeknya, sebuah garis keturunan yang dilindungi oleh makhluk yang disebut penjaga. Pagi itu, mentari bersinar pucat. Kabut tipis masih menggantung di antara batang-batang pohon di halaman belakang rumah Raka. Setelah malam yang mengerikan, tubuhnya masih lemas dan pikirannya gelisah. Tapi satu hal kini terasa lebih nyata dari sebelumnya, bahwa dirinya tak lagi hidup sendirian dalam dunia yang kasat mata. Kucing hitam itu, si penjaga, mengikutinya kemanapun ia melangkah pagi itu.
Duduk di dekat tungku saat ia memasak, mengeong lembut saat ia duduk termenung di beranda. Ada kedekatan aneh yang kini terjalin, bukan sekadar antara manusia dan hewan, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Raka kembali ke ruang tengah, membawa buku harian kakeknya dan peti kecil bersimbol mata 4 garis yang kemarin ia temukan di gudang. Peti itu masih terkunci. Ia menatapnya lama, lalu membuka laci tua warisan kakeknya, tempat penyimpanan benda-benda pribadi. Di sana, tergeletak sebuah kunci kecil berwarna tembaga tua. Tangannya gemetar saat mencoba memasukkannya ke dalam lubang kunci peti itu. Semoga ini yang dimaksud. Klik. Peti itu terbuka. Di dalamnya, terletak sehelai kain putih yang dibungkus rapi, dan di dalamnya terdapat sebuah kitab kecil dengan sampul kulit dan tulisan aksara Jawa kuno. Judulnya, Piwulang Pangreksa, Ilmu Penjaga Warisan Darah. Raka membuka halaman pertama. Tulisan tangan kakeknya tertulis jelas. Untuk cucuku, Raka. Jika kitab ini telah terbuka oleh tanganmu, maka berarti garis darah kita telah kembali diuji. Bacalah, pahami, dan jaga. Karena pelindung itu bukan hanya penjaga, ia adalah saksi dari ikrar seorang leluhur. Halaman-halaman berikutnya penuh dengan mantra, doa, dan kisah-kisah tentang penjaga gaib, makhluk yang diciptakan bukan untuk menyerang, tapi melindungi keturunan dari ilmu hitam dan pesugihan yang menuntut tumbal. Raka menelusuri halaman demi halaman. Pada satu halaman tengah, ia menemukan catatan pribadi kakeknya. Malam itu, mereka datang. 5 pria berpakaian hitam membawa sesajen dan darah ayam hitam. Mereka ingin mengambil Raka, bayi kecil itu, sebagai tumbal. Aku lawan mereka dengan ilmu peninggalan guruku. Tapi tak cukup. Maka kulahirkan penjaga, dari 27 malam, darahku sendiri, dan tubuh seekor kucing hitam tua yang setia. Ia hidup, dan menjaga Raka dalam diam. Raka menutup kitab itu. Dadanya sesak. Ia tak pernah tahu kalau masa kecilnya penuh bahaya. Ia hanya mengingat kakeknya sebagai pria tua tenang yang suka membuat teh dan memelihara bunga. Malam menjelang. Kali ini, langit mendung dan petir sesekali menyambar jauh di ufuk barat. Raka duduk di ruang tengah, kitab di pangkuan, dan kucing di bawah kakinya. Di luar, angin bertiup aneh, membawa suara yang bukan suara. Suara langkah. Suara bisikan. Suara tangisan. Lalu, pukul 00 tepat, semua suara berhenti. Rumah menjadi hening seperti liang kubur. Lampu padam seketika. Raka berdiri perlahan. Dalam gelap, hanya cahaya bulan yang masuk dari jendela. Ia berjalan ke arah pintu depan, dan sebelum ia membukanya, kucing itu meloncat ke bahunya, mencakar pintu 3 kali. DRRRTTT. Pintu itu terbuka perlahan sendiri. Di luar, berdiri seorang pria tua berjubah merah marun, dengan mata putih kosong dan senyum yang dingin. Kau, Raka, gumamnya. Akhirnya tiba juga waktunya. Raka mundur, meraih kitab di meja. Siapa kamu? Pria itu melangkah masuk tanpa izin. Lantai tempat kakinya menapak menghitam seperti terbakar. Di belakangnya, muncul sosok lain, wanita tanpa wajah, anak kecil dengan kepala terbalik, dan sosok besar bertanduk hitam. Kami datang bukan untuk bicara, ucap pria itu, kami datang untuk menjemput tumbal terakhir dari keluarga yang telah menolak perjanjian, keluarga Leksamana, leluhurmu. Tiba-tiba, dari sudut rumah, kucing itu melompat ke depan Raka. Bulunya berdiri, tubuhnya membesar, dan dari tubuhnya keluar cahaya keperakan yang menyilaukan. Cahaya itu membentuk lingkaran pelindung di sekeliling Raka. Makhluk-makhluk itu tertahan di luar, menjerit marah. Kalian tak bisa masuk, teriak Raka, suaranya bergetar.
Kalian bukan bagian dari warisan ini. Kalian cuma sisa-sisa perjanjian sesat yang ditolak kakekku. Pria tua itu menatap tajam. Kalau begitu, kita akan lihat berapa lama penjagamu bisa bertahan. Kami akan kembali, setiap malam, sampai warisan itu melemah. Lalu semuanya menghilang dalam ledakan angin dan petir. Raka terduduk lemas, sementara kucing itu masih berdiri tegak di depan pintu. Tubuhnya perlahan kembali ke ukuran normal. Pagi harinya, Raka mulai membuat lingkar pelindung dari ramuan yang tertulis di kitab. Daun kelor, air bunga 7 rupa, dan tanah dari nisan kecil yang ditemukan di belakang rumah. Ia menyebarkannya di setiap sudut rumah, lalu menuliskan aksara pelindung di kusen pintu dan jendela. Kucing itu mengawasi. Kadang mengeong, kadang menggoyang ekornya seolah menyetujui tindakan Raka. Di sore menjelang malam, Raka menyalakan dupa khusus dari warisan kakeknya dan membaca doa-doa pelindung dari kitab. Suaranya gemetar, tapi matanya teguh. Karena kini ia tahu, perang ini bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang menuntaskan warisan yang pernah ditinggalkan. Malam pun turun kembali. Dan malam ini, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Karena kali ini, mereka datang lebih banyak. Dan si kucing, penjaga rumah itu, menatap Raka seolah berkata, "Kini waktunya kau bangkit, pewaris darah pelindung." Malam keempat setelah pertemuan dengan pria berjubah merah menjadi titik awal kegelapan yang lebih dalam. Sejak malam itu, bukan hanya Raka yang diganggu oleh kehadiran makhluk-makhluk gaib. Warga sekitar mulai merasakan hal-hal aneh di desa mereka. Bu Sumi, tetangga paling dekat, mendadak jatuh sakit. Tubuhnya kurus dalam hitungan hari, matanya kosong, dan mulutnya terus-menerus bergumam tak jelas. Katanya, ia melihat anak kecil berkepala terbalik berdiri di pojok kamarnya setiap malam. Bu Sumi bukan orang pertama, ujar Pak Salim saat Raka menemuinya di musyalah kecil di ujung desa. Tadi malam, Pak Roji juga mengaku melihat sosok tinggi melayang di atas sawah. Warga mulai takut keluar rumah malam hari. Raka mengepalkan tangan. Mereka datang bukan hanya untukku. Mereka ingin menekan desa ini. Pak Salim mengangguk. Karena kamu menolak menyerahkan dirimu. Tumbal gagal, maka mereka akan membuat lingkunganmu runtuh agar kamu menyerah. Raka pulang ke rumah dengan hati gelisah. Ia duduk di tangga beranda, menatap langit yang mulai memerah tanda senja datang. Di sampingnya, si kucing hitam duduk tenang seperti biasa, tapi matanya kini tak lagi hanya memancarkan ketenangan, ada kegelisahan di sana. Malam itu datang lebih cepat dari biasanya. Langit seolah ditelan oleh kabut. Angin berhembus keras bahkan sebelum matahari benar-benar terbenam. Daun-daun beterbangan, dan langit memancarkan warna ungu gelap yang tak wajar. Raka menyalakan dupa pelindung dan duduk bersila di ruang tengah, kitab warisan di pangkuannya. Ia mulai membaca mantra pelindung dalam bahasa Jawa kuno. Setiap kata terasa berat seperti menggali suara dari tulang leluhur. Di luar rumah, suara tawa lirih mulai terdengar, lalu berubah menjadi tangis, jeritan, dan lolongan binatang. Kucing hitam itu kini berdiri di ambang jendela. Tubuhnya memanjang, matanya bersinar terang. Ia memandangi kegelapan luar dengan sikap waspada. Lalu terdengar suara berat menggema. Raka, cucu dari Leksamana, keluarlah, atau saksikan satu persatu nyawa di sekitarmu diambil. Raka berdiri dengan mata tajam. Ia tak gentar. Aku tidak akan tunduk pada kalian. Tiba-tiba, pintu rumah diketuk keras, bukan satu, tapi seperti banyak tangan yang menghantam bersamaan. Duk! 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 Lampu rumah padam seketika. Cermin di ruang tamu retak sendiri. Piring-piring di dapur berjatuhan tanpa sebab. Dan dari dinding, perlahan merembes darah hitam, menetes ke lantai seperti hujan dari neraka. Namun,
Saat kekacauan itu mencapai puncaknya, suara kucing hitam menggema di dalam rumah. Bukan suara mengeong biasa, melainkan auman besar, seperti harimau yang marah. Tubuh kucing itu memanjang, berubah menjadi makhluk setinggi dada manusia, masih berbulu hitam pekat, tetapi kini dengan wajah menyerupai singa dan mata menyala putih. Punggungnya mengeluarkan duri bercahaya, dan dari cakarnya memancar cahaya biru keperakan. Ia melompat ke jendela, menerjang bayangan-bayangan yang kini mulai merayap masuk melalui dinding. Tubuh Raka gemetar. Tapi saat ia menunduk, kitab di pangkuannya menyala. Halaman-halaman terbuka sendiri ke bagian tengah, sebuah diagram simbol pelindung yang dinamakan Rajah Panglimunan Jiwa. Perisai tertinggi bagi pewaris darah dari leluhur yang menolak kegelapan. Raka menarik napas dalam-dalam, lalu menggambar simbol itu di lantai menggunakan campuran tanah nisan, air bunga 7 rupa, dan darah jari telunjuknya sendiri. Ketika lingkaran itu selesai, cahaya menyala dari dalam rumah. Makhluk-makhluk hitam yang telah masuk langsung mengerang kesakitan, tubuh mereka terbakar oleh cahaya tak kasat mata. Si kucing, atau penjaga itu, menerkam satu demi satu, mengaum dengan kekuatan yang membuat jendela bergetar. Ia bertarung bukan sebagai binatang, tapi sebagai roh pelindung yang dilahirkan dari ikrar suci. Pagi tiba. Rumah berantakan. Dupa telah mati, dan lingkar pelindung di lantai memudar. Tapi Raka masih hidup. Ia keluar dari rumah, menatap matahari yang mulai terbit dengan tubuh lelah. Di beranda, seekor anak kucing putih kecil menunggu, tak pernah terlihat sebelumnya. Raka menghampiri. Kucing hitam itu muncul dari balik pagar dan menatap anak kucing itu dengan cara aneh, seperti melihat bayangannya sendiri. Raka mendekat dan berkata pelan, "Kamu melahirkan penjaga baru?" Kucing hitam itu mengeong pendek, lalu berjalan menjauh. Ia menatap ke arah rumah kosong di ujung jalan, rumah yang dulu menjadi pusat bisik-bisik tentang pesugihan. Dan di pagi itu, untuk pertama kalinya, rumah itu mengeluarkan asap hitam dari cerobongnya. Tanda bahwa malam nanti, kegelapan akan datang lebih kuat dari sebelumnya. Pagi itu terasa seperti petang. Matahari enggan bersinar, dan langit kelabu menggantung rendah seakan menyimpan murka. Raka berdiri di depan rumah kosong di ujung jalan, rumah yang dulu dibiarkan tak berpenghuni, tapi kini kembali hidup. Asap hitam yang keluar dari cerobongnya menebar bau menyengat, mirip darah dan daging busuk. Kucing hitam itu duduk di samping Raka, tenang seperti biasa, tetapi matanya tak lepas dari rumah itu. Raka tahu, ini bukan sekadar rumah kosong. Ini pusatnya. Sarang pesugihan yang telah memburu dirinya selama ini. Ia memandangi pagar berkarat yang dipenuhi sulur tanaman liar, lalu menatap jendela-jendelanya yang ditutupi tirai lusuh. Tak ada suara dari dalam, tapi udara di sekitarnya terasa berat dan dingin. Bahkan burung pun tak terdengar berkicau di sini. Raka menggenggam kitab warisan leluhurnya. Di halaman terakhir yang baru ia temukan pagi tadi, tertulis, "Jika bayangan datang dari rumah yang pernah kosong, jangan biarkan mereka menetap. Karena di dalamnya, jiwa-jiwa yang ditukar dengan harta akan menunggu giliran tumbal selanjutnya." Saat malam tiba, Raka menyiapkan perlengkapan, botol kecil berisi air bunga 7 rupa, tanah dari batu nisan kecil di halaman belakang, tali benang merah, dan serbuk dupa khusus dari warisan kakeknya. Ia tak akan menunggu diserang lagi. Ia akan masuk. "Malam ini, aku akan tahu siapa kalian," gumamnya sambil menatap rumah kosong itu dari jauh. "Dan siapa yang membuat perjanjian setan ini?" Kucing hitam menatapnya lama, lalu berjalan ke arahnya, mengeong dalam. Raka berjongkok, menyentuh kepalanya. "Kita akan masuk bersama." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak perburuan gaib dimulai, Raka melangkah ke sarang musuh. Pintu rumah kosong itu terbuka dengan mudah, seolah menunggu. Di dalam, udara lebih dingin dari luar. Aroma dupa gosong dan tanah kuburan menusuk hidung. Dinding dipenuhi coretan kuno dengan darah kering,
dan lantainya lengket oleh sesuatu yang tak ingin ia ketahui lebih lanjut. Langkahnya menggema. Kucing hitam berada beberapa langkah di depan, memimpin jalan. Di ruang tengah, berdiri sebuah altar. Di atasnya, 5 lilin hitam menyala. Di tengah altar, berdiri patung batu berwajah 3, satu tersenyum, satu menangis, satu marah. Di depannya, tergeletak foto-foto lama, foto-foto warga desa yang pernah menghilang secara misterius. Dan di antara foto-foto itu, Raka melihat fotonya sendiri. Dadanya langsung sesak. Ini bukan hanya tentang kakeknya atau penjaga gaib. Ini tentang dirinya. Dari arah tangga kayu yang menuju lantai atas, terdengar suara langkah. Pelan. Lalu berhenti. Bayangan seorang pria muncul di anak tangga, pria tua dengan mata merah menyala, wajahnya tertutup kerudung tipis hitam. Tubuhnya kurus dan tinggi, tangan kirinya menggenggam tongkat kayu bersimbah darah kering. Raka, suara itu melengking dingin. Keturunan terakhir dari darah yang menghancurkan perjanjian kami. Raka menatap tajam. Siapa kau? Pria itu menuruni tangga perlahan. Namaku Darmaji. Aku pemegang kontrak. Leluhurmu dulu menolak kekayaan yang kami tawarkan. Tapi darahnya tetap punya harga. Darmaji melambaikan tangan, dan dari kegelapan, muncul puluhan bayangan kelam. Sosok-sosok menyerupai manusia tanpa wajah, tubuh penuh luka, dan langkah lamban. Serahkan dirimu, atau desa ini akan hancur. Kau tahu, satu nyawa bisa menyelamatkan 100 lainnya. Raka melangkah maju. Kalian salah pilih orang. Aku bukan untuk dijual. Ia melempar serbuk tanah nisan ke lantai, membentuk garis pelindung. Kucing hitam itu berdiri di belakangnya, tubuhnya mulai menyala seperti sebelumnya. Aura penjaga memenuhi ruangan, membuat makhluk-makhluk bayangan berteriak keras dan mundur. Darmaji mendesis. Kalau begitu, mati sajalah. Ia mengangkat tongkatnya. Ruangan bergetar. Patung di altar pecah, dan dari dalamnya keluar asap hitam yang membentuk sosok besar, tinggi, berwajah 3, bertanduk dan bermata merah menyala. Ia adalah Tuan Pesugihan. Makhluk yang menuntut tumbal dan darah. Kucing hitam melompat, tubuhnya membesar, mengeluarkan sayap-sayap cahaya dari punggungnya. Raka di belakangnya, menggenggam kitab, lalu membaca mantra terakhir dari halaman terakhir. Mantra penutup darah. Mantra pemutus janji. Dengan nama leluhur dan tanah ini, kututup semua pintu bagi yang menuntut darah dari kegelapan. Suara Raka menggema di seluruh rumah. Cahaya menyilaukan memancar dari lantai, mengangkat tubuh Darmaji dan sosok Tuan Pesugihan ke udara. Mereka berteriak, tubuh mereka terbakar oleh cahaya doa dan pengorbanan. Dalam ledakan cahaya terakhir, rumah itu berguncang seperti gempa. Raka jatuh tersungkur. Kucing hitam berdiri di atas tubuh Darmaji yang kini tinggal abu. Dan malam pun hening. Pagi harinya, warga desa berkumpul di depan rumah kosong yang kini hanya tinggal puing. Tak ada asap, tak ada darah, tak ada patung. Hanya reruntuhan seperti rumah terbakar biasa. Raka keluar dari sana dengan tubuh penuh luka dan debu, tapi hidup. Di belakangnya, kucing hitam berjalan perlahan, kembali ke bentuk biasanya. Pak Sali menghampiri dengan mata berkaca-kaca. Kau telah menyelesaikan apa yang leluhurmu mulai. Raka hanya mengangguk. Ia menatap ke arah matahari yang terbit di balik kabut pagi. Dalam hatinya, ia tahu, ini belum akhir. Karena kegelapan tak pernah benar-benar hilang. Hari-hari setelah kehancuran rumah pesugihan berjalan lambat namun penuh kecemasan. Meski rumah itu telah rata dengan tanah dan Darmaji musnah oleh kekuatan warisan leluhur, Raka belum bisa tenang. Ia merasa belum semuanya berakhir. Warga desa kembali beraktivitas seperti biasa. Namun mereka tak pernah berani menyebut peristiwa malam itu secara langsung. Bagi sebagian besar, kejadian itu seperti kabut,
Mereka sadar ada sesuatu yang terjadi, tapi tak bisa menjelaskan apa. Seolah lupa, atau sengaja dilupakan. Raka tahu, ini bagian dari kekuatan penjaga, melindungi bukan hanya tubuh, tapi juga kesadaran orang-orang tak bersalah. Namun malam tetaplah malam, dan kegelapan masih menyimpan misterinya. Suatu malam, saat Raka duduk di beranda sambil memberi makan si kucing hitam yang setia, angin berhembus dingin dan sunyi kembali menyelimuti halaman. Tiba-tiba, si kucing berhenti makan. Ia mendongak, tubuhnya kaku. Raka langsung waspada. Apa ada sesuatu lagi? Tak ada suara. Tapi dari arah genteng, terdengar tuk-tuk-tuk. Seperti ada yang menetes dari atas. Raka berdiri, melangkah pelan ke halaman depan, lalu mendongak ke atap. Darah menetes dari genteng, jatuh pelan ke tanah. Raka mundur selangkah. Matanya menyapu sekitar rumah. Dan saat itulah ia melihatnya, di bawah pohon kelengkeng, berdiri sosok tua berambut gimbal dan mata melotot merah, memegang boneka jerami dengan wajah menyerupai Raka. Anak kucing, boleh selamat dari pesugihan, tapi tidak dari santet, desisnya. Si kucing langsung melompat ke depan Raka, menggeram. Aura tubuhnya menyala samar. Tapi kali ini, angin tak hanya dingin. Ia membawa semacam bisikan yang menembus kepala Raka. Tajam, menusuk, membuat pelipis berdenyut sakit. Beberapa jam kemudian, tubuh Raka mendadak panas. Ia gemetar, kulitnya menghitam di beberapa bagian. Lidahnya terasa pahit, dan pandangannya kabur. Kucing hitam itu tak meninggalkannya sedetik pun, menjilati luka di tubuhnya, mengeluarkan suara lirih yang menyayat hati. Dalam setengah kesadaran, Raka melihat bayangan kakeknya muncul di sudut ruangan, bukan sebagai hantu, tapi sebagai cahaya samar. Jangan takut, ini ujian terakhir. Kau sedang disantet, tapi tubuhmu dilindungi oleh ikrar lama. Santet ini hanya akan mempan, jika hatimu goyah. Goyah? Lirih Raka. Aku takut. Takut adalah bagian dari manusia. Tapi ingat, hatimu yang tulus memberi makan penjaga, itulah perisai utama. Selama hatimu tak berubah, santet itu tak akan menyentuh jiwamu. Bayangan itu memudar. Raka kembali terbaring, tubuhnya panas dingin. Kucing itu duduk di dada Raka, mengeong keras seolah melawan sesuatu yang tak terlihat. Kemudian ia melompat, menuju jendela terbuka, dan lenyap ke malam. Raka mengigau. Dalam mimpinya, ia berjalan di lorong gelap. Di ujung lorong, terlihat sosok pria tua berjubah sobek, membawa boneka santet. Terima saja takdirmu, Raka, katanya sambil menusuk boneka itu. Raka menjerit dalam mimpi. Tapi dari balik kegelapan, terdengar auman keras. Si kucing hitam, kini dalam wujud raksasa gaib, muncul dan menerkam dukun santet itu. Boneka jerami hancur, dan tubuh Raka seperti terlepas dari lilitan hitam. Ia terbangun dengan nafas terengah. Tubuhnya masih lemas, tapi luka-luka hitam di kulitnya perlahan memudar. Si kucing muncul dari balik jendela, penuh debu dan bulu terbakar. Ia mengeong lemah, lalu naik ke pangkuan Raka, tertidur. Raka memeluknya, berlinang air mata. Maafkan aku. Aku terlalu takut, padahal kamu selalu di sini. Keesokan harinya, Raka mendatangi Pak Salim. Pak, katanya dengan suara lirih, kenapa mereka masih bisa menyerang lewat santet? Bukankah penjagaku kuat? Pak Salim menghela napas. Penjaga memang kuat, tapi ilmu hitam selalu mencari celah. Jika pesugihan tak bisa membawamu, mereka kirim dukun santet. Dan biasanya, mereka menyerang lewat rasa takut dan pikiranmu sendiri. Jadi, aku harus menjaga pikiranku. Bukan hanya itu.
Kamu harus menuntaskan semuanya. Karena selama tubuhmu masih mengikat dunia lama, kamu belum bebas. Masih ada yang belum selesai. Raka terdiam. Apa yang belum selesai? Pak Sali menatap mata Raka dalam-dalam. Batu nisan kecil itu. Kau belum tahu siapa yang dikuburkan di sana, kan? Raka mengangguk pelan. Malam harinya, Raka menggali nisan kecil di halaman belakang rumah. Hujan turun gerimis, tanah basah, dan udara terasa berat. Ia menggali perlahan. Hingga akhirnya, ia menemukan kotak kayu kecil. Di dalamnya, bukan mayat, tapi sehelai kain kafan tua, dan sepucuk surat dari kakeknya. Raka, ini bukan kuburan manusia. Ini makam simbolik. Tempat kuikat jiwamu saat kau masih bayi, agar tak bisa diambil pesugihan. Tapi agar ikatan ini tak menjadi beban, kau harus melepasnya secara sadar, dengan hati yang kuat. Kau kini telah dewasa. Doakan aku, dan kuburkan kembali batu ini, bukan sebagai pelindung, tapi sebagai tanda ikhlas. Raka menutup surat itu, lalu memejamkan mata. Dengan suara pelan, ia membaca doa untuk kakeknya, untuk seluruh leluhur yang telah menjaga dirinya. Hujan makin deras, tapi di antara tetes air, ia merasa hangat di dadanya. Si kucing hitam mengeong pelan, lalu duduk di samping batu nisan itu. Matanya tampak damai, seolah menyetujui semuanya. Malam itu, Raka tidur nyenyak untuk pertama kalinya. Tak ada mimpi buruk. Tak ada bisikan. Tak ada tetesan darah dari genteng. Dan untuk pertama kalinya, si kucing hitam tidur di luar kamar. Tanda bahwa rumah itu sudah aman. Untuk sementara. Matahari pagi menyusup lembut di sela tirai jendela rumah Raka. Setelah malam panjang yang dilalui tanpa gangguan, suasana rumah terasa lebih ringan. Udara tidak lagi berat, dan suara burung mulai terdengar kembali di sekitar halaman. Namun kedamaian itu tidak membuat Raka tenang sepenuhnya. Ia tahu, dunia yang sedang dihadapinya bukan sekadar hitam dan putih. Masih banyak misteri yang belum terpecahkan, terutama soal penjaga itu, si kucing hitam yang selama ini melindunginya dari pesugihan dan santet. Pagi itu, Raka kembali membuka kitab tua peninggalan kakeknya. Buku itu sudah ia baca berulang kali, tapi entah kenapa, setiap membukanya, selalu terasa ada halaman baru yang muncul. Seperti kitab itu memilih kapan dan kepada siapa ia ingin membuka rahasianya. Dan benar saja. Di bagian belakang, setelah lembar terakhir yang sebelumnya kosong, muncul satu halaman dengan tulisan tangan yang nyaris pudar. Penjaga itu bukan sekadar pelindung. Ia adalah jiwa yang dikurung dalam wujud suci. Jika kau ingin benar-benar memahami siapa ia, kau harus menemukan asal-usulnya, dalam hutan tempat aku dahulu menemuinya. Di kaki Gunung Gamelang, di bawah pohon beringin kembar, ada batu dengan simbol mata 4 garis. Disitulah semuanya bermula. Raka terdiam. Gunung Gamelang? Itu gunung kecil yang berada beberapa kilometer dari desa, sekarang sudah jarang dikunjungi karena kabarnya angker dan dipenuhi kabut meski siang hari. Ia menoleh ke arah si kucing yang sedang duduk di jendela, memandangi pepohonan. Apa kamu berasal dari sana? Kucing itu menoleh. Untuk pertama kalinya, ia mengeong pelan, seolah menjawab, ya. Hari itu juga, Raka bersiap. Ia membawa kitab, air bunga, benang merah, dan satu dupa khusus. Ia tahu, perjalanan ke tempat asal sang penjaga bukanlah sekadar jalan-jalan biasa. Ini ziarah gaib. Si kucing mengikutinya tanpa suara. Langkah mereka menyusuri jalan setapak menuju kaki Gunung Gamelang. Semakin mendekat, udara semakin dingin, meski matahari masih tinggi. Burung-burung berhenti berkicau. Hutan mulai sunyi, dan kabut tipis menyelimuti sekitar.
Di tengah hutan, Raka menemukan dua pohon beringin tua berdiri berdampingan. Akarnya menjalar kuat seperti cakar raksasa menembus bumi. Dan di antara akar itu, tertanam sebuah batu besar, rata, dengan ukiran simbol mata dan 4 garis, simbol yang sama dengan peti warisan kakeknya. Ia mendekat. Si kucing duduk tepat di atas batu itu. Raka membuka kitab, lalu membaca mantra pembuka. Wahyu leluhur, terbukalah, dalam cahaya dan bukan kegelapan, dalam nama darah dan bukan tumbal. Saat mantra dibaca, tanah di bawah batu bergetar pelan. Udara berdesir, dan kabut bergerak mundur seolah tertarik oleh sesuatu dari dalam bumi. Lalu dari dalam tanah, muncul cahaya kehijauan membentuk lingkaran. Di tengahnya, terlihat bayangan, sosok kakeknya. Kau telah datang, ke asal mula penjaga itu. Raka menunduk hormat. Kakek. Bayangan itu tersenyum. Lalu menunjuk ke arah si kucing. Dia bukan kucing biasa. Ia adalah bagian dari diriku yang kutukar agar kau tetap hidup. Saat kau masih bayi dan dikejar tumbal, aku memisahkan separuh jiwaku dan mengikatnya ke dalam tubuh hewan paling suci yang pernah kutemui. Seekor kucing tua penjaga masjid yang sekarat. Tubuhnya mati, tapi jiwanya bersedia jadi wadah untuk roh pelindung. Raka tercekat. Jadi, penjaga ini, dia campuran antara kakek dan kucing itu? Benar. Ia setengah diriku, dan setengah roh penjaga. Maka itu, ia tahu apa yang harus dilakukan. Tapi satu hal yang harus kau pahami, Raka, tidak selamanya ia bisa melindungimu. Suatu saat, ikatan ini akan melemah. Kau harus bersiap menjadi pelindung untuk dirimu sendiri. Bayangan kakek memudar perlahan, tapi sebelum hilang, ia berpesan. Bawa dia kembali ke tempat ini, saat waktunya tiba. Maka kau akan tahu apa artinya melepaskan dan menjaga dalam waktu yang sama. Perjalanan pulang penuh diam. Raka menggenggam kitab erat, pikirannya kalut. Ia merasa seperti membawa beban warisan yang berat, bukan hanya tugas menjaga darah sendiri, tapi menjaga roh penjaga itu pula. Di malam harinya, setelah mencuci kaki dan bersujud panjang dalam doa, Raka duduk di ruang tengah. Si kucing naik ke pangkuannya. Aku tahu siapa kamu sekarang, bisiknya. Kucing itu mendongak. Matanya menyala lembut, dan tubuhnya terasa hangat. Kamu bukan sekadar pelindung. Kamu juga bagian dari kakek, bagian dari keluargaku. Untuk pertama kalinya, si kucing menjilati wajah Raka, lalu tidur di dadanya. Dan malam itu, Raka bermimpi. Ia berdiri di tengah lingkaran cahaya, di sekelilingnya ratusan roh berkepala tertutup kain hitam. Tapi ia tak takut. Di pundaknya, duduk si kucing, dan dari tubuh Raka sendiri, keluar cahaya pelindung yang sama seperti sang penjaga. Dalam mimpi itu, ia sadar bahwa kelak, ketika saatnya tiba, dialah yang akan menjadi penjaga berikutnya. Mimpi itu menggantung di benak Raka sepanjang pagi. Ia terbangun dengan tubuh berkeringat meski udara desa terasa dingin. Cahaya pagi memantul pelan di dinding kamar, dan si kucing hitam sudah duduk tenang di tepi jendela seperti biasa. Namun kali ini, aura kehadirannya terasa berbeda. Tidak lagi misterius, tapi seperti bagian dari Raka sendiri. Setelah membersihkan diri, Raka membuka kembali kitab warisan kakeknya. Entah bagaimana, kitab itu kini terasa lebih hidup. Halamannya tak hanya berisi doa dan mantra, tapi seperti sebuah percakapan gaib. Kata-katanya seolah berubah tergantung apa yang dibutuhkan Raka saat itu. Dan pagi ini, muncul halaman baru, bertinta keemasan samar. Warisan terakhir bukan pada kitab atau penjaga, tapi pada jiwa yang memilih melindungi, bukan untuk kekuatan, tapi karena cinta. Kalimat itu menusuk kalbu. Perlahan,
Raka mulai memahami bahwa semua ini bukan tentang kemampuan magi semata, melainkan tentang pilihan hati. Siang itu, Raka kembali menemui Pak Salim. Di pelataran musyala kecil yang teduh, ia menceritakan tentang perjalanan ke kaki Gunung Gamelang dan wahyu yang ia terima soal roh kakeknya yang melebur dalam tubuh si kucing. Pak Salim terdiam lama, lalu mengangguk dalam. Almarhum kakekmu dulu pernah bilang begini padaku, kalau nanti aku mati, jangan khawatirkan tubuhku. Khawatirkanlah bagian jiwaku yang kutitipkan. Aku kira hanya kiasan. Ternyata, ia memang menanamkan separuh jiwanya ke dalam pelindung. Raka menghela napas. Apa artinya semua ini, Pak? Kenapa seolah aku dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar? Pak Salim menatap mata Raka, dalam dan berat. Karena kamu generasi terakhir yang masih bersih. Kakekmu, ayahmu, semua pernah terpapar bayangan pesugihan. Tapi kamu, Raka, kamu tumbuh tanpa tahu. Kamu memberi makan kucing itu tanpa syarat. Itulah kunci dari semuanya. Raka mengernyit. Kunci apa? Kunci untuk menjadi penjaga baru. Malam pun datang, membawa angin ganjil. Suara jangkrik tiba-tiba berhenti. Lampu rumah Raka berkedip, bukan karena korsleting, tapi karena ada sesuatu yang mendekat. Sesuatu yang belum pernah datang, bahkan saat pesugihan Darmaji masih aktif. Dari jendela kamar, Raka melihat sosok hitam berdiri di ujung jalan. Ia tak bergerak, hanya menatap rumah itu. Di belakangnya, muncul dua sosok lain. Lalu 5. Lalu puluhan. Makhluk tanpa wajah, berpakaian seperti peziarah kuburan, tubuh mereka penuh luka. Tapi berbeda dari sebelumnya, mereka tak tampak mengancam. Mereka hanya berdiri. Diam. Menunggu. Raka keluar rumah, berjalan perlahan ke pagar. Si kucing hitam mengikutinya, kali ini tak di depan, tapi di sisi kirinya, sejajar. Angin berdesir pelan. Suara lirih terdengar seperti bisikan banyak orang. Kita hanya ingin pulang. Raka terpaku. Ia menatap mereka satu persatu. Beberapa dari makhluk itu tampak familiar, seperti wajah-wajah yang pernah ia lihat di foto-foto altar Darmaji. Pulang kemana? Bisik Raka. Kita adalah mereka yang pernah dijadikan tumbal, yang jiwanya terkurung dalam kontra pesugihan. Kita menunggu, pintu dibuka. Si kucing menatap Raka dengan tajam. Ia mengeong panjang, lalu berjalan menuju halaman belakang. Raka mengikuti, dan entah bagaimana, ia merasa tahu kemana harus melangkah. Di halaman belakang, di tempat batu nisan kecil itu dikubur kembali, cahaya samar menyembur dari tanah. Kitab di tangan Raka bergetar ringan, dan satu halaman terbuka sendiri, bertuliskan. Upacara pangruat, melepaskan roh-roh tumbal yang terikat kontrak, agar mereka kembali ke asal cahaya. Hanya bisa dilakukan oleh pewaris darah yang hatinya telah ikhlas. Raka berdiri di atas makam kecil itu. Ia mulai membaca doa pangruat dengan lantang, suaranya bergetar namun yakin. Tangan kirinya menggenggam tanah, tangan kanannya memegang benang merah yang sebelumnya ia pakai sebagai pelindung. Dengan nama tanah ini, dan darah yang telah dibebaskan, pulanglah kalian ke cahaya. Bukan sebagai tumbal, tapi sebagai jiwa yang kembali utuh. Saat doa terakhir terucap, angin berhenti. Lalu satu persatu, makhluk-makhluk di depan rumah berubah menjadi kabut putih, melayang ke langit malam, menghilang seperti bintang jatuh yang kembali ke langit. Raka terduduk lemas. Si kucing duduk di sampingnya, menatap ke atas seolah ikut mengantar. Di pagi harinya, langit desa tampak lebih jernih dari biasanya. Udara segar. Warga tersenyum. Bahkan pohon di depan rumah Raka mulai berbunga, hal yang tak pernah terjadi sejak ia lahir.
Dan di teras rumah, si kucing hitam menatap Raka lama. Lalu berjalan ke tengah halaman. Dan berhenti. Tubuhnya bersinar pelan. Lalu perlahan, ia mengeong lirih, sebelum berubah menjadi semburat cahaya putih kecil dan lenyap. Raka berdiri terpaku. Dadanya sesak. Ia tahu, sang penjaga telah menyelesaikan tugasnya. Dan sekarang, ia sendirilah sang penjaga baru. Raka menatap kosong halaman rumah yang kini tanpa kucing hitam itu. Dulu, ia hanyalah pemuda biasa yang memberi makan kucing liar setiap malam tanpa alasan, tanpa tahu bahwa kasih tulusnya menyelamatkan hidupnya dari jerat santet dan pesugihan. Tapi kini, semuanya berubah. Penjaga telah pergi. Bukan karena kalah, bukan karena meninggalkan, tapi karena tugasnya selesai. Kini, Raka sendiri yang mewarisi tugas itu. Pagi terasa asing. Suara burung dan desir angin tetap sama, tapi semuanya seperti memandang Raka dari sudut yang berbeda. Anak-anak desa yang biasanya tak menyapanya, kini menunduk hormat. Bahkan Pak Salim, tokoh paling dihormati di desa itu, datang ke rumahnya pagi-pagi. Raka, katanya lembut, kamu harus tahu, setiap desa memiliki penyeimbang. Leluhurmu, kakekmu, telah menjadi penyeimbang bagi tempat ini sejak puluhan tahun lalu. Dan sekarang kau dipilih untuk melanjutkan. Raka tak langsung menjawab. Ia masih duduk di beranda, memegang kitab warisan itu yang kini terasa seperti bagian dari tubuhnya. Halamannya tak lagi terbuka secara acak, tapi tetap menyala pelan di satu halaman berjudul Cahaya Panglima Jiwa. Pak Salim duduk di sampingnya, menatap ke kebun kecil yang ditumbuhi bunga liar. Kau merasa sendirian? Ya, Pak, jawab Raka lirih. Tanpa penjaga itu, aku merasa seperti kosong. Pak Salim tersenyum bijak. Dia tidak benar-benar pergi, Raka. Ia kembali ke tempat asalnya, ke cahaya. Tapi jejaknya, jejak kasihnya padamu, tinggal. Dan itu cukup untuk memanggil kekuatan dalam dirimu. Raka menghela napas panjang. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan? Pak Salim menunjuk langit. Jagalah tempat ini. Jangan biarkan kegelapan kembali. Tapi lebih dari itu, sebarkan terang. Sebab warisan terbesar bukan pada melawan kegelapan, tapi menyalakan lilin di hati yang redup. Malam harinya, untuk pertama kalinya sejak kepergian sang penjaga, Raka berdiri sendiri di tengah rumah. Ia menyalakan dupa, menyiapkan air bunga, lalu menggambar lingkar pelindung bukan untuk melindungi dirinya, tapi untuk seluruh desa. Kitab tua itu kini memancarkan cahaya lembut dari halaman terakhir. Jika pewaris siap, maka ia tak hanya dilindungi, ia menjadi pelindung. Raka membacakan doa pelimpahan cahaya, bukan dalam bahasa Jawa kuno penuh mantra, tapi dengan kata-kata hati sendiri. Untuk setiap nyawa yang masih bernapas, untuk setiap hati yang masih bersih, aku bukan siapa-siapa, tapi aku bersedia menjadi penjaga mereka. Tiba-tiba, dari langit-langit rumah, butiran cahaya turun perlahan. Mereka membentuk siluet kecil, seperti kucing hitam, tersenyum, sebelum melebur ke dalam dada Raka. Matanya terbuka. Napasnya tercekat. Tapi tubuhnya tenang. Di dalam dirinya, ia merasakan kehangatan yang sama seperti ketika si kucing tidur di pangkuannya. Ia tahu kini, penjaga itu tidak benar-benar menghilang. Ia hidup dalam dirinya. Hari-hari berikutnya, Raka mulai menjalani peran barunya. Ia menolong warga yang mengalami gangguan halus, membantu mengembalikan roh anak kecil yang nyaris dibawa makhluk hitam dari hutan, membersihkan rumah tua milik janda tua yang selalu diganggu suara tangisan di malam hari. Tapi ia tak pernah menyombong. Ia tak mengenakan jubah, tak membuat ruqyah komersial, tak membuka praktik. Ia hanya berjalan diam,
menyentuh, menyapa, dan mendoakan dalam hati. Namun warga tahu, aura desa berubah sejak itu. Malam-malam lebih damai. Anak-anak tak lagi bermimpi buruk. Dan bagi mereka yang tersesat jalan pulang, selalu ada cahaya kecil yang memandu mereka dari kegelapan. Satu malam, saat duduk di beranda seperti biasa, Raka melihat seekor anak kucing kecil berjalan pelan dari semak-semak. Bulunya putih bersih, matanya bersinar jingga lembut. Ia mendekat, lalu duduk di kaki Raka, mengeong kecil. Raka tersenyum. "Kamu datang untuk meneruskan?" Kucing itu menjilat jarinya, lalu tidur di sampingnya. Dan Raka tahu, ia tidak benar-benar sendirian. Malam itu, saat bulan penuh menggantung di langit, Raka bermimpi. Ia berjalan di taman cahaya, dan di sana, kakeknya menunggu, bersama si kucing hitam. Mereka duduk di atas batu datar, menatapnya bangga. "Kamu sudah jadi cahaya, Raka. Tapi perjalananmu belum selesai. Akan ada yang datang lagi, dari arah yang tak terduga. Tapi kini, kamu siap." Raka bangun dengan senyum tipis di wajahnya. Ia berdiri, membuka jendela, dan melihat kabut tipis di kejauhan. Tapi hatinya tenang. Karena ia telah menjadi pewaris cahaya terakhir. Kabut turun di desa lebih awal dari biasanya malam itu. Tipis, namun dinginnya menjalar seperti jemari gaib yang mengusap kulit perlahan. Tapi tak ada rasa takut di hati Raka. Tidak lagi. Ia duduk di beranda, ditemani anak kucing putih yang kini selalu berada di sisinya. Penjaga baru yang mungkin kelak akan punya peran lebih besar, atau mungkin hanya menjadi sahabat setia. Tak penting. Yang pasti, malam ini berbeda. Angin membawa aroma basah dari pepohonan. Langit tak berbintang. Dan dari kejauhan, terdengar derap kaki kuda. Pelan, berat, tapi teratur. Raka berdiri. Matanya menatap jalan tanah yang membelah desa. Di tengah kabut, muncul bayangan sebuah kereta tua, ditarik oleh 2 ekor kuda hitam berambut panjang. Di atas kereta, duduk sosok pria berjubah kelabu, bertopi bundar lebar. Wajahnya tersembunyi. Kereta berhenti tepat di depan rumah Raka. Pria itu tak bicara. Ia hanya membuka tangan, dan memperlihatkan sebuah gulungan kulit yang tampak sangat tua, terikat benang merah, sama persis dengan tali yang pernah digunakan Raka dalam ritual pangruat. Raka mendekat perlahan. Suasana mencekam, namun tidak jahat. Ia mengulurkan tangan dan menerima gulungan itu. Pria itu menatapnya sejenak, lalu bicara dalam suara rendah seperti desir angin malam. "Kau telah membuka satu pintu. Tapi pintu-pintu lain sedang terbuka dengan sendirinya. Di luar desa ini, ada mereka yang memanggil bukan karena ingin tumbal, tapi karena ingin lepas dari belenggu pesugihan yang mereka warisi. Dan hanya cahaya yang tak meminta imbalan, yang bisa memutus rantai itu." Raka membuka sedikit gulungan itu. Di dalamnya, tertulis peta, bukan peta wilayah, tapi peta jalur gaib. Simbol-simbol kuno, garis api, dan nama-nama tempat yang hanya pernah ia dengar dari bisik-bisik para orang tua. Dan di pojok bawah peta itu tertulis, "Pewaris terang, tugasmu kini menjangkau mereka yang terikat, bukan untuk menghakimi, tapi membebaskan." Saat Raka mendongak, pria berjubah itu sudah lenyap. Hanya kereta kosong dan jejak roda di tanah. Malam itu, Raka menyalakan dupa dari bunga kenanga dan serbuk akar bajakah. Di dalam lingkar pelindung, ia duduk bersila dengan kitab dan gulungan di hadapannya. Ia menutup mata dan berbicara dalam hati. "Kalau ini jalanku, aku terima. Tapi bukan sebagai dukun. Bukan sebagai pawang. Tapi sebagai manusia yang ingin menjaga cahaya." Dalam diam,
Ia melihat wajah-wajah yang pernah ia selamatkan. Bu Sumi, anak-anak desa, Pak Salim, bahkan arwah yang dulu menjadi tumbal Darmaji. Semuanya tersenyum. Menerima. Mendoakan. Dan si kucing hitam, dalam bayangan itu, menyelinap ke pundaknya, menggesekkan kepala seperti biasa, lalu menyatu dalam dada. Beberapa minggu kemudian, kabar mulai berhembus. Tentang seorang pemuda dari desa kecil yang tak pernah meminta bayaran, tapi bisa meredam rumah angker hanya dengan air dan doa. Tentang anak-anak yang berhenti kerasukan setelah pemuda itu menulis rajah daun jati dan menanamnya di bawah bantal mereka. Namun nama Raka tak pernah disebut. Karena dia tak pernah memperkenalkan diri sebagai penyembuh atau ahli gaib. Ia hanya muncul, membantu, lalu pergi. Ia menulis ulang kitab kakeknya, memperbaharui dengan bahasa sederhana agar generasi berikutnya mudah memahami. Ia mengubur kembali semua benda pusaka kakeknya, kecuali satu, benang merah pelindung, yang kini ia ikatkan di pergelangan tangan kirinya. Simbol bahwa ia bukan dukun. Bukan pawang. Tapi penjaga. Suatu malam, saat kabut kembali turun, anak kecil dari desa sebelah datang ke rumahnya. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil. Ia membawa secari kertas dan menunjukkan pada Raka. Tulisan tangan terguncang, darah mengering di tepinya. Tolong, ibu saya jadi berubah setelah mimpi didatangi kerbau berkepala manusia. Rumah kami bau daging busuk, tapi tak ada bangkai. Raka tak bertanya banyak. Ia hanya mengusap kepala anak itu dan berkata, besok pagi kita ke sana. Fajar pun datang. Dan Raka, dengan tas kecil berisi air bunga, kitab, dan lembaran doa, melangkah ke desa berikutnya. Anak kucing putih mengikutinya, melompat di rerumputan seperti cahaya kecil yang hidup. Ia tak tahu apa yang akan ia hadapi. Tapi ia tahu satu hal. Selama ada cinta tanpa pamrih, selama ada niat menjaga tanpa ingin balas jasa, maka terang akan selalu ada, bahkan di balik kabut paling tebal sekalipun. Dan perjalanan sang penjaga pun berlanjut. Tamat.